salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Septian Subahar dengan NIM 2021-009004 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum mata kuliah dasar ilmu tanah acara ke-1 dan ke-2. Tanah merupakan lapisan teratas bumi, menjadi salah satu faktor lingkungan alamiah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Tanah memiliki ciri khas dan sifat yang beragam antara satu lokasi dan lokasi lainnya. Tanah memiliki sifat biologi, kimia, dan fisik tanah yang dapat menentukan tingkat kesuburan tanah. Sifat fisik tanah adalah unsur lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tersedianya air, udara tanah, dan secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan unsur hara pada tanaman. Tekstur, struktur, porositas, dan warna tanah merupakan bagian dari sifat fisik tanah. Warna tanah merupakan salah satu ciri khas tanah yang paling mudah diamati, serta dapat digunakan untuk menebak sifat tanah. Dari hasil praktikum didapatkan hasil 10 YR 5/8, yaitu tanah berwarna merah. Tanah merah adalah istilah untuk tanah potsolik merah kuning, latosols, lateritik, dan mediteran merah kuning. Tanah ini dapat dijumpai pada daerah berombak hingga pegunungan dan dapat terbentuk dari bahan induk masam hingga basis. Warna merah pada tanah disebabkan oleh kandungan mineral oksida besi. Walaupun konsentrasinya hanya kecil, keberadaan oksida besi dalam tanah dapat mempengaruhi warna tanah. Warna tanah merah dan kuning kemerahan dari tanah dipengaruhi oleh adanya mineral hematit dan geotit dalam tanah. Tanah dengan warna U10R hingga 5YR mengandung hematit, dan tanah dengan U antara 2,5 YR hingga 7,5 YR mengandung geotit. Hematit dapat menyebabkan warna merah pada tanah, sedangkan geotit menyebabkan warna kecoklatan dan kekuningan. Pada umumnya, komposisi mineral dan sifat-sifat kimia dari tanah merah di daerah tropika basah relatif sama. Mineral pasir didominasi oleh kuarsa dan opak, sedangkan mineral liat didominasi oleh kaolinit dengan tambahan mineral gipsit, geotit, dan hematit. Kadang-kadang dijumpai pula mineral smektit dalam jumlah sedikit. Kesuburan alami tanah merah pada umumnya tergantung hanya pada horizon A dan seringkali berhubungan dengan kandungan bahan organiknya. Unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium sering terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit dan kurang mencukupi untuk kebutuhan tanaman. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Perbandingan kandungan partikel tanah berupa fraksi pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah termasuk salah satu sifat tanah yang paling sering ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tekstur tanah berhubungan dengan pergerakan air dan zat terlarut udara, pergerakan panas, berat volume tanah, luas permukaan spesifik, kemudahan tanah memadat, serta lainnya.
Dari hasil praktikum didapatkan hasil tanah yang bertekstur lempung berpasir dengan persentase lapisan pasir 57,14%, lapisan debu 28,57%, lapisan liat 14,28%. Tanah lempung berpasir bertekstur sedang tetapi agak kasar. Tanah bertekstur lempung berpasir mengandung koloid lebih banyak dan memiliki kemampuan menyerap kation lebih banyak daripada tanah pasir. Tanah lempung berpasir bertekstur halus dan gembur. Drainasenya kurang baik sebab pada tanah gembur terdapat ruang pori yang dapat diisi oleh air tanah dan udara, sehingga tanah memiliki daya pegang atau daya simpan air yang tinggi. Tanah yang gembur sangat baik untuk pertumbuhan tanaman sebab air tanah dan udara bergerak lancar, temperatur stabil, dapat memacu pertumbuhan jasad renik dalam tanah, proses pelapukan bahan organik di dalam tanah. Tanah lempung berpasir memiliki kemampuan memegang air dan mengandung unsur hara lebih besar, serta kondisi tanahnya lebih subur dengan mengandung nitrogen dan bahan organik lebih banyak.